Okay, it's my reading time. Aku bakal baca chapter 5. 3 benang putus. Sherlock Holmes memiliki kekuatan memisahkan pikirannya sesuai dengan keinginannya dalam tingkatan yang sangat luar biasa. Masalah aneh di mana kami telah terlibat nampak terlupakan olehnya dalam 2 jam, dan ia sepenuhnya terhanyut dengan lukisan-lukisan para pelukis Belgia modern. Ia tidak akan membicarakan hal lain kecuali seni. Ia mempunyai ide paling kasar tentang seni sejak kami meninggalkan galeri hingga sampai kami di Northumberland Hotel. Sir Henry Baskerville telah menunggu Anda di lantai atas, kata pegawai hotel. Ia menyuruhku untuk mengantar Anda ke atas ketika Anda datang. Apakah Anda keberatan jika aku melihat buku tamu Anda? Kata Holmes. Tidak sama sekali. Buku daftar tamu menunjukkan bahwa 2 nama telah ditambahkan setelah nama Baskerville. Nama pertama adalah Theophilus Johnson dan keluarga dari Newcastle. Nama lainnya adalah Miss Oldmore dan pembantunya dari High Lodge, Alton. Pasti ini keluarga Johnson yang dulu aku kenal, kata Holmes kepada portir, seorang pengacara jika tidak salah. Rambutnya abu-abu dan berjalan dengan pincang. Bukan tuan, ini adalah Mr. Johnson, pemilik tambang batu bara. Seorang gentleman yang sangat aktif, tidak lebih tua daripada Anda. Pasti kamu salah mengenai pekerjaannya. Tidak tuan, aku telah menggunakan hotel ini selama bertahun-tahun dan kami sangat mengenal beliau dengan baik. Oh, tidak tuan, ia telah itu menjawab keraguanku. Mrs. Oldmore juga. Nampaknya aku mengenal nama itu. Maafkan rasa keingintahuanku, tetapi sering dalam mendatangi seseorang menemukan teman lainnya. Ia seorang wanita cacat tuan. Suaminya adalah mantan wali kota Gloucester. Ia selalu datang ke sini ketika ia berada di kota. Terima kasih, aku rasa aku tidak mengenalnya. Kita telah membentuk sebuah fakta paling penting dengan pertanyaan-pertanyaan ini, Watson. Lanjut Holmes dengan suara pelan saat kami naik ke ruang atas bersama. Sekarang, kita tahu bahwa orang-orang yang sangat tertarik dengan teman kita, Sir Henry, tidak tinggal di hotel ini. Itu artinya bahwa sementara mereka bersemangat mengawasi Sir Henry, seperti yang pernah kita lihat. Mereka juga khawatir bahwa Sir Henry seharusnya tidak melihat mereka. Sekarang, ini adalah fakta yang paling sugestif. Apa saranmu? Ini menunjukkan, halo sahabatku, ada masalah apa? Saat kami sampai di bagian atas tangga, kami bertemu Sir Henry Baskerville sendiri. Wajahnya memerah karena marah, dan ia memegang sebuah sepatu tua berdebu di salah satu tangannya. Begitu marahnya sampai ia tidak bisa mengartikulasikan ucapannya, dan ketika ia bicara, ia menggunakan lebih banyak dialek barat daripada saat ia bicara pada kami tadi pagi. Nampaknya mereka sedang memainkanku di hotel ini, teriaknya. Mereka akan mendapatkan ganjarannya karena memainkan orang yang salah, kecuali jika mereka berhati-hati. Jika anak itu tidak bisa menemukan sepatuku yang hilang, maka akan ada masalah. Aku bisa menerima suatu candaan dengan baik, Mr. Holmes, tapi mereka sedikit kelewatan. Anda masih mencari sepatu boot Anda. Ya tuan, dan bertekad menemukannya. Tetapi yang pasti, Anda mengatakan bahwa boot yang hilang adalah boot coklat yang baru. Begitulah tuan, dan sekarang salah satu boot hitamku. Apa? Anda tidak bermaksud mengatakan bahwa salah satu boot hitam Anda hilang? Itulah yang ingin aku katakan. Aku hanya mempunyai 3 pasang sepatu, boot coklat yang baru, boot hitam, dan sepatu kulit paten yang aku pakai sekarang. Tadi malam mereka mengambil salah satu boot coklat baruku, dan hari ini mereka mengambil salah satu boot hitamku. Nah, apakah kamu telah menemukannya? Bicara Bung,
Jangan hanya berdiri melihat saja. Seorang pelayan asal Jerman yang teragitasi muncul di tempat kejadian perkara. Tidak, Tuan, saya telah melakukan penyelidikan di seluruh hotel, tetapi saya tidak mendapat berita tentang penemuan boot Anda. Baiklah, jika salah satu dari bootku tidak kembali sampai matahari terbenam, aku akan menemui manajer dan mengatakan padanya bahwa aku ingin keluar dari hotel ini saat itu juga. Boot Anda akan ditemukan, Tuan. Aku berjanji bahwa jika Anda sedikit bersabar, boot Anda akan ditemukan. Ingat janjimu, karena boot itu akan menjadi barang terakhirku yang hilang di sarang penyamun ini. Nah, Mr. Holmes, maafkan aku karena mengganggu Anda dengan masalah sepele ini. Aku pikir masalah ini memang cukup mengganggu. Mengapa Anda nampak serius dengan masalah ini, Holmes? Bagaimana Anda menjelaskannya? Aku hanya ingin menjelaskannya. Aku hanya tidak ingin menjelaskannya. Nampaknya ini adalah masalah yang paling gila dan paling aneh yang pernah terjadi padaku. Paling aneh, mungkin, kata Holmes serius. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Ya, aku akui aku tidak memahaminya. Kasus Anda ini sangat rumit, Sir Henry. Ketika dihubungkan dengan kematian paman Anda, aku tidak yakin bahwa dari 500 kasus penting yang pernah aku temui ada kasus yang memotong begitu dalam. Tetapi kita memegang beberapa benang di tangan kita, dan kemungkinannya satu atau beberapa benang lainnya menuntun kita ke jalur yang benar. Kita mungkin membuang waktu dalam mengikuti benang yang salah, tapi cepat atau lambat kita harus sampai ke jalur yang benar. Kita memiliki makan siang yang menyenangkan, di mana kami memiliki makan siang menyenangkan, di mana kami sedikit memperbincangkan masalah yang telah menyatukan kami. Kemudian kami bersantai di ruang duduk pribadi. Holmes menanyakan keinginan Sir Henry. Aku ingin pergi ke Baskerville Hall. Dan kapan? Akhir minggu ini? Secara keseluruhan, kata Holmes, aku pikir keputusanmu itu bijaksana. Aku mempunyai banyak bukti bahwa Anda sedang diikuti di London, dan di antara jutaan penduduk kota besar ini, sungguh sulit menemukan siapa orang-orang ini dan apa tujuan mereka. Jika tujuan mereka jahat, mereka mungkin melakukan kejahatan pada Anda, dan kita tidak berdaya untuk mencegahnya. Anda tahu, Dr. Mortimer, bahwa Anda diikuti tadi pagi dari rumahku. Dr. Mortimer mulai bereaksi keras. Diikuti? Oleh siapa? Sayangnya aku tidak bisa mengatakan pada Anda. Apakah di lingkungan tempat tinggal Anda atau kenalan Anda ada yang memiliki jenggot hitam panjang, Dr. Mortimer? Tidak. Atau biar aku pikir sebentar. Mengapa ya? Barrymore, pelayan Sir Charles, adalah orang yang memiliki jenggot hitam panjang. Di mana Barrymore? Ia bertanggung jawab atas Baskerville Hall. Kita harus memastikan apakah ia benar-benar berada di sana atau kemungkinan ia berada di London. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Beri aku formulir telegram. Apakah semuanya sudah siap untuk Sir Henry? Ini akan berhasil. Alamatkan ke Barrymore, Baskerville Hall, di mana kantor telegraf terdekat Grimpen. Bagus sekali. Kita akan mengirim telegram kedua ke kepala pos Grimpen. Telegram untuk Mr. Barrymore untuk dikirimkan langsung kepada Mr. Barrymore. Jika Barrymore tidak ada, tolong kembalikan telegram kepada Sir Henry Baskerville, Northumberland Hotel. Ini akan membuat kita tahu sebelum malam apakah Barrymore berada di posnya di Devonshire atau tidak. Begitu, kata Sir Henry Baskerville. Omong-omong, Dr. Mortimer, siapa Barrymore ini? Ia adalah anak dari penanggung jawab sebelumnya yang sudah meninggal dunia. Mereka telah merawat Baskerville Hall selama 4 generasi sekarang. Sejauh yang aku tahu, ia dan istrinya adalah pasangan terhormat di wilayah itu. Pada saat yang sama, kata Baskerville, ini cukup jelas bahwa selama tidak ada keluarga Baskerville di Hall, orang-orang ini memiliki rumah yang sangat bagus dan tidak mengerjakan sesuatu. Itu benar.
Apakah Barrymore mendapat warisan dari wasiat Sir Charles? Tanya Holmes. Ia dan istrinya masing-masing mendapat 500 pound. Apakah mereka tahu akan menerima uang ini? Ya, Sir Charles sangat senang membicarakan ketetapan-ketetapan wasiatnya. Itu sungguh menarik. Aku berharap, kata Dr. Mortimer, Anda tidak mencurigai setiap orang yang menerima warisan dari Sir Charles, karena aku juga mendapatkan 1000 pound dalam wasiat itu. Sungguh, dan apakah ada orang lainnya? Ada banyak individu yang mendapat sedikit uang dan sejumlah besar uang untuk badan amal publik, sisanya untuk Sir Henry. Dan berapa banyak sisanya? 740.000 pound. Holmes mengangkat alisnya terkejut. Aku tidak tahu ada begitu banyak uang yang dilibatkan, katanya. Sir Charles mempunyai reputasi sebagai orang kaya, tetapi kami tidak tahu seberapa kaya dia sampai kami memeriksa sekuritasnya. Nilai total perkebunannya mendekati 1 juta pound. Astaga, ini adalah uang besar. Untuk mendapatkannya seseorang mungkin harus berjudi. Dan satu lagi pertanyaan, Dr. Mortimer, misalkan sesuatu terjadi pada Sir Henry di sini, aku harap Anda akan memaafkan hipotesis yang tidak menyenangkan ini, Sir Henry. Siapa yang akan mewarisi perkebunan itu? Karena Roger Baskerville, adik Sir Charles, meninggal dunia tanpa menikah, perkebunan itu akan jatuh kepada keluarga Desmond, yang merupakan sepupu jauh. James Desmond adalah seorang pendeta tua di Westmoreland. Terima kasih, keterangan-keterangan ini sungguh menarik. Apakah Anda telah bertemu Mr. James Desmond? Ya, ia sekali datang mengunjungi Sir Charles. Ia adalah seorang pria terhormat dan suci. Aku ingat bahwa ia menolak menerima setiap pemberian dari Sir Charles walau Sir Charles memaksanya. Dan orang dengan selera sederhana ini akan mewarisi ribuan pound dari Sir Charles. Ia akan menjadi pewaris perkebunan karena hal itu sudah disyaratkan. Ia juga akan menjadi pewaris uang dari wasiatnya jika diwasiatkan oleh pemiliknya saat ini, dan bisa melakukan apa saja yang ia suka dengan uang tersebut tentunya. Dan apakah Anda telah membuat wasiat Anda, Sir Henry? Belum, Mr. Holmes. Aku tidak punya waktu karena baru kemarin aku mempelajari masalah ini. Tetapi di setiap kasus aku merasa bahwa uang sebaiknya seiring dengan perkebunan. Itu adalah ide pamanku yang malang. Bagaimana pemilik akan merestorasi kejayaan Baskerville jika ia tidak mempunyai cukup uang untuk menjaga propertinya? Rumah, tanah, dan dolar harus seiring bersama. Cukup begitu. Nah, Sir Henry, aku sependapat dengan Anda mengenai kunjungan ke Devonshire segera. Hanya ada satu ketentuan yang harus aku buat. Anda tentu saja tidak pergi sendirian. Dr. Mortimer pulang bersamaku, tetapi Dr. Mortimer harus berpraktik. Dan rumahnya beberapa mil dari rumah Anda. Dengan semua kemauan baik di dunia ini, dia mungkin tidak dapat membantu Anda. Tidak, Sir Henry. Anda harus mengajak seseorang bersama Anda. Orang yang bisa dipercaya yang akan selalu berada di sisi Anda. Apakah mungkin bahwa Anda sendirilah yang akan menemaniku, Mr. Holmes? Jika masalahnya sampai pada suatu krisis, aku akan berusaha datang secara langsung. Tetapi Anda memahami bahwa dengan praktik konsultasiku yang ekstensif dan dengan banding konstan yang menghubungiku dari banyak pihak, tidak mungkin bagiku untuk meninggalkan London selama waktu yang tidak jelas. Saat ini misalnya, salah satu orang terhormat di Inggris sedang ternoda oleh seorang pemeras, dan hanya aku yang bisa menghentikan skandal yang membawa malapetaka ini. Anda akan mengetahui bahwa tidak mungkin bagiku meninggalkan London. Lalu siapa yang akan Anda rekomendasikan? Holmes meletakkan tangannya di atas lenganku. Jika temanku bersedia menemani Anda, tidak ada orang lain yang lebih baik berada di sisi Anda ketika Anda berada di tempat yang sulit. Aku yakin Dr. Watson bisa menjaga Anda dengan baik.
Usulan Holmes itu membuatku terkejut, tapi sebelum aku punya waktu untuk menjawab, Sir Henry memegang tanganku dan menepuk-nepuknya dengan segenap hati. Aku senang kamu bersedia membantu, Watson, kata Holmes. Kamu tahu bagaimana aku menangani masalah ini, dan kamu tahu banyak masalah ini seperti diriku. Jika kamu pergi, ke Baskerville Hall dan membantu aku menyelesaikan masalah ini, aku tidak akan melupakannya. Janji petualangan selalu membuatku tertarik, dan aku tersanjung oleh kata-kata Holmes dan oleh semangat yang ditunjukkan Sir Henry yang menginginkanku sebagai pendampingnya. Aku akan menemani Sir Henry dengan senang hati, kataku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menggunakan waktuku dengan lebih baik, dan kamu akan melaporkannya kepadaku dengan cermat, kata Holmes. Ketika suatu krisis terjadi, karena hal itu pasti akan terjadi, aku akan mengarahkanmu bagaimana seharusnya kamu bertindak. Aku rasa menjelang Sabtu semuanya sudah siap. Apakah jadwal keberangkatan itu cocok denganmu, Dr. Watson? Sempurna. Maka di hari Sabtu, kecuali jika kamu mendengar hal sebaliknya, kita akan bertemu di kereta api 10.30 di Paddington. Kami telah bangkit dari tempat duduk untuk pergi ketika Baskerville berteriak penuh kemenangan, dan sambil membungkukkan badan masuk ke salah satu sudut ruangan, ia menarik sebuah boot coklat dari bawah lemari kaca. Sepatuku yang hilang, ia berteriak. Semoga semua kesulitan kita lenyap dengan mudah, kata Sherlock. Tetapi ini adalah hal yang sangat aneh, kata Dr. Mortimer. Aku telah meneliti ruangan ini dengan teliti sebelum makan siang. Dan demikian juga aku, kata Baskerville. Kok jadi Baskerville sih? Kenapa gak Sir Henry lagi? Aneh. Setiap kincir mungkin emang culture. Setiap inci ruangan. Tentu saja tidak ada booth di ruangan ini sebelumnya. Dalam kasus ini, pelayan pasti telah menaruhnya di sana saat kita sedang makan. Lalu pelayan asal Jerman itu dipanggil, tetapi ia tidak mengetahui masalah ini. Setiap penyelidikan juga tidak bisa menjelaskan masalah ini. Beberapa hal lainnya telah ditambahkan ke serangkaian misteri kecil tak bertujuan konstan yang terjadi berturut-turut begitu cepat ini. Mengesampingkan seluruh cerita suram mengenai kematian Sir Charles, kami mempunyai urutan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dipahami, semuanya dalam batas 2 hari, yang meliputi penerimaan surat dengan huruf-huruf cetak yang ditempel, mata-mata berjenggot di kereta kuda, hilangnya but coklat baru, hilangnya but hitam, dan sekarang kembalinya but coklat baru. Holmes duduk diam dalam kabin kereta kuda saat kami melaju kembali ke Jalan Baker, dan aku tahu dari alisnya yang ditarik dengan wajahnya yang keras bahwa pikirannya sedang sibuk membingkai beberapa rencana di dalamnya. Semua episode aneh dan tidak berhubungan itu bisa dirangkainya. Sepanjang sore sampai malam, Holmes duduk tenggelam dalam tembakau dan pikiran. Tepat sebelum makan malam, 2 telegram datang. Telegram pertama berbunyi, baru saja mendengar bahwa Barrymore berada di Hall Baskerville. Telegram kedua, telah mengunjungi 23 hotel seperti yang diperintahkan, tetapi maaf melaporkan tidak dapat melacak lembaran Times yang dipotong. Cartwright. Hilang sudah 2 benangku, Watson.
Tidak ada yang lebih membangkitkan semangat daripada sebuah kasus di mana segala sesuatunya melawanku. Kita harus mencari jejak lainnya. Kita masih memiliki kusir kereta kuda yang mengantar mata-mata itu. Tepat sekali. Aku telah mengirim telegram untuk mendapatkan nama dan alamat dari official registry. Aku tidak akan terkejut jika ini akan menjadi jawaban untuk pertanyaanku. Bunyi bel pintu terbukti menjadi sesuatu yang lebih memuaskan daripada sebuah jawaban. Namun demikian, karena pintu terbuka, masuklah seseorang dengan yang penampilannya kasar. Aku mendapat pesan dari kantor pusat bahwa seorang pria di alamat ini menanyakan kereta kuda nomor 2704, katanya. Aku telah mengemudikan kereta itu selama 7 tahun dan aku tidak pernah mendapat keluhan. Aku langsung datang ke sini dari Yard untuk menanyakan pada Anda apa masalah Anda denganku. Aku tidak mempunyai masalah denganmu, kawan, kata Holmes. Sebaliknya, aku akan memberimu uang jika kamu bersedia memberiku jawaban yang jelas atas pertanyaan-pertanyaanku. Baiklah, aku mempunyai hari yang baik dan tanpa kesalahan, kata si kusir sambil tersenyum lebar. Apa yang Anda ingin tanyakan, Tuan? Pertama, nama dan alamatmu jika aku menginginkanmu lagi. John Clayton, Jalan Turpy, nomor 3, The Borough. Keretaku ada di luar Shipley's Yard, dekat stasiun Waterloo. Sherlock Holmes membuat catatan dari keterangan tamunya. Sekarang, Clayton, katakan padaku mengenai penumpangmu yang datang dan mengawasi rumah ini pada pukul 10 tadi pagi dan setelah itu mengikuti 2 tamu kami di Jalan Regent. John nampak terkejut dan sedikit malu. Kenapa aku harus mengatakannya pada Anda? Karena nampaknya Anda sudah tahu banyak seperti diriku, katanya. Kebenarannya adalah bahwa penumpangku mengatakan padaku bahwa ia seorang detektif dan bahwa aku tidak akan mengatakan sesuatu tentang dirinya pada siapapun. Sobatku, ini adalah masalah yang serius dan kamu mungkin mendapati dirimu dalam posisi yang sangat buruk bila kamu mencoba menyembunyikan sesuatu dariku. Kamu mengatakan bahwa penumpangmu memberitahumu bahwa ia adalah seorang detektif. Ya, kapan ia mengatakan ini? Ketika ia meninggalkanku. Apakah ia mengatakan hal lainnya? Ia menyebutkan namanya. Holmes melirik cepat padaku dengan penuh kemenangan. Oh, ia menyebutkan namanya. Benarkah? Itu tidak bijaksana. Apa nama yang ia sebutkan? Namanya, kata si kusir, adalah Mr. Sherlock Holmes. Aku tidak pernah melihat Holmes begitu terkejut ketika mendengar bahwa John mendengar jawaban John. Seketika ia duduk diam dan ketakjuban. Kemudian ia tertawa. Sebuah sentuhan, Watson, sebuah sentuhan tak terbantahkan, katanya. Aku merasakan sebuah pedang secepat dan selentur milikku sendiri. Jadi namanya adalah Sherlock Holmes, benar kan? Ya, Tuan, itu adalah nama gentleman itu. Bagus sekali. Katakan padaku di mana kamu menjemputnya dan ceritakan semua yang terjadi. Ia menyewaku pada pukul 10 setengah 10 di Trafalgar Square. Ia mengatakan bahwa ia adalah seorang detektif dan ia menawariku 2 Guinea, yaitulah, jika aku melakukan apa yang ia inginkan sepanjang hari dan tanpa bertanya. Aku cukup senang untuk menyetujuinya. Pertama, kami melaju ke Northumberland Hotel dan menunggu di sana sampai 2 orang gentleman itu muncul dan naik kereta kuda. Kami mengikuti kereta mereka sampai kereta berhenti di suatu tempat dekat sini. Sangat dekat dengan pintu gedung ini, kata Holmes. Ya, aku tidak yakin akan hal itu, tetapi aku berani mengatakan bahwa penumpangku itu tahu semua tentang situasinya. Kami berhenti di tengah jalan dan menunggu selama 1,5 jam. Kemudian 2 gentleman ini melewati kami berjalan dan kami mengikuti mereka sepanjang jalan Baker dan sepanjang aku tahu, kata Holmes, sampai kami melewati 3/4 jalan Baker. Lalu penumpangku membuka pintu kolong dan berteriak agar aku melaju ke stasiun Waterloo secepat yang aku bisa.
Aku mencambuk kuda jantanku dan kami sampai ke stasiun dalam waktu kurang dari 10 menit. Kemudian ia membayarku 2 junia dan ia pergi masuk ke stasiun Waterloo. Saat ia akan pergi, ia melihat sekeliling dan berkata, "Kamu mungkin ingin tahu bahwa kamu telah mengantar Sherlock Holmes. Itulah bagaimana aku mengetahui namanya." Aku tahu, dan kamu tidak lagi melihat dirinya. Tidak setelah ia masuk ke stasiun. Dan bagaimana kamu akan mendeskripsikan Mr. Sherlock Holmes? Si kusir menggaruk kepalanya. Ya, ia bukanlah seorang gentleman yang mudah untuk dideskripsikan. Aku rasa ia berusia sekitar 40 tahun dan tingginya sedang, 2 atau 3 inci lebih pendek daripada Anda, Tuan. Ia berpakaian seperti seorang toff, dan ia mempunyai jenggot hitam dipotong persegi bagian ujungnya dan wajahnya pucat. Aku tidak bisa mengatakan lebih banyak daripada itu semua. Warna matanya, aku tidak bisa mengatakannya. Tidak ada hal lain lagi yang kamu bisa ingat? Tidak ada, Tuan. Baiklah, kalau begitu ini upah untukmu. Kamu akan mendapatkan upah lagi. Kamu bisa membawa lebih banyak informasi. Selamat malam. Selamat malam, Tuan. Terima kasih. Clayton pergi sambil tertawa. John Clayton dan Holmes berpaling padaku dengan mengangkat bahu dan tersenyum kecut. Putus juga benang ketiga kita, dan kita berakhir di mana kita mulai, kata Holmes. Dasar bajingan licik. Ia tahu nomor kita. Ia tahu bahwa Sir Henry Baskerville berkonsultasi padaku dan meletakkan tanganku pada si kusir, dan kemudian kemudian pesan berani ia dikirim kembali. Aku katakan padamu, Watson, kali ini kita telah mendapatkan seorang musuh yang setara dengan baja kita. Aku telah diskakmat di London. Aku hanya bisa berharap kamu mendapatkan keberuntungan yang lebih baik di Devonshire. Tetapi aku sulit memikirkan hal itu. Tentang apa? Tentang mengirimmu ke Devonshire. Ini urusan yang sulit, Watson. Urusan yang sangat berbahaya. Dan semakin sering aku melihatnya, semakin aku kurang menyukainya. Ya, sobatku, kamu boleh tertawa, tetapi aku berpesan padamu bahwa aku sangat senang bila kamu bisa kembali dengan aman dan sehat di Jalan Baker sekali lagi. Oke, dan